Kementerian Pertahanan mengungkap jumlah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran ini bertambah menjadi 5 orang. Kemhan menyebut seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis dan evaluasi terus dilakukan terkait dengan pelaksanaan pelatihan. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Kemhan memastikan total 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih meninggal dunia saat menjalani Latsarmil. Sebelumnya, Kemhan telah mengonfirmasi sejumlah peserta mengalami gangguan kesehatan saat mengikuti pendidikan di beberapa satuan pendidikan TNI. Para peserta kemudian mendapatkan penanganan medis hingga dirujuk ke rumah sakit. Kemhan menyebut penyebab meninggalnya para peserta berbeda-beda. Pemerintah pun kini melakukan evaluasi terhadap proses pelatihan termasuk juga mekanisme pemeriksaan kesehatan dan penanganan peserta. Selamat datang di Living Ward. Nah, itu kalau Anda masuk di Living Ward. Selamat datang di Living Ward. Duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Kementerian Pertahanan mengungkap penyebab meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti Latsarmil. Kelima peserta disebut meninggal dengan kondisi medis yang berbeda-beda, di mana Yonanda Muhammad Taufik meninggal akibat henti jantung atau cardiac arrest, Anissa Buyasaroh meninggal akibat heat stroke, sementara Dovia Ramadhani Sihota mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan TB berdasarkan pemeriksaan medis, dan 2 peserta lainnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal setelah mengalami sesak napas dan gagal napas. Sementara Dola Diasari meninggal akibat sesak napas disertai dengan demam, lalu kondisinya menurun hingga mengalami henti jantung saat dalam perawatan. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satdik Puslatpur Kodiklat Batu Raja, meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Satdik Dokdik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis, namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA, hasil EKG menunjukkan flat asystole pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung, paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis
Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan, sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Kaung dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan, yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan. Seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.